Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita ya kemarin terakhir saudara mempelajari tentang film Echinodermata, yaitu film terakhir yang kita pelajari dari ruang lingkup invertebrata. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang film Chordata. Ya, film Chordata yaitu film di mana hewan-hewan ini ya semua hewan-hewan ini masuk ke dalam ruang lingkup film ini. Ya, jadi melingkupi hewan-hewan yang memiliki chorda dorsalis ya, chorda dorsalis yang artinya nanti akan menjadi vertebrae atau tulang belakang. Kompetensi atau learning outcome untuk materi hari ini, setelah mengikuti kuliah ini kami harapkan saudara mampu membedakan, kemudian mampu menyimpulkan, ya mampu membedakan dan juga menyimpulkan ciri-ciri anggota filum chordata. Serta saudara nanti mampu mengidentifikasi serta mendeskripsikan spesies anggota filum chordata subfilum vertebrata. Jadi hari ini kita akan mengkhususkan untuk identifikasi dari subfilum vertebrata, hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang apa itu film chordata ya. Jadi kita akan lihat dulu karakteristik dari film chordata. Oke. Nah, untuk pendahuluannya, berdasarkan bukti embriologi, Echinodermata itu adalah takson yang paling dekat dengan chordata. Ya, bagaimana bisa? Ya, kita akan lihat. Nah, ini gambaran dari ya, film hewan ya, film hewan. Jadi, common ancestor untuk hewan ada di sini. Ya, saudara kemarin sudah belajar tentang spong porifera, di mana porifera ini tidak memiliki jaringan. Ya, radial simetri tapi tidak memiliki jaringan. Kemudian masuk ke dalam kelompok yang sudah memiliki jaringan, tapi hanya memiliki dua lapisan tubuh diploblastik. Ya, ada Stenophora, ada Cnidaria, kemudian masuk lagi ke kelompok yang sudah memiliki tiga lapisan tubuh, kemudian bersifat bilateria, misalkan uh, pada kelompok kemarin pada kelompok moluska, kemudian masuk ke dalam kelompok arthropoda. Kemudian, nah pada sebelumnya ya, jadi yang memiliki simetri bilateral itu memiliki tiga lapisan tubuh itu terbagi menjadi kelompok protostomata dan juga kelompok deuterostomata. Nah, yang deuterostomata itu yang paling dekat dengan vertebrata ya, paling dekat dengan filum chordata adalah Echinodermata karena hanya Echinodermata saja yang masuk ke dalam kelompok deuterostomata. Sedangkan kelompok yang protostomata itu melingkupi kelompok yang lain yang lebih rendah daripada Echinodermata. Meskipun Echinodermata ini radial ya, tapi radialnya kan dia radial sekunder ya. Jadi radialnya pentamer. Jadi agak berbeda dengan radial pada kelompok Stenophora atau Cnidaria. Jadi memang lebih dekat ke chordata ya berdasarkan bukti biologi karena memang pembentukan rongga tubuh, pembentukan selom, pembentukan mesodermnya, kemudian bagaimana pembentukan jaringan itu lebih dekat dengan chordata seperti itu. Oleh karena itu, Echinodermata dianggap sebagai takson yang paling dekat dengan chordata secara embriologi. Nah, jadi apa itu protostomata dan apa itu deuterostomata? Jadi yang termasuk protostomata itu antara lain adalah platyhelminthes, nematoda, kemudian moluska, annelida, serta arthropoda. Sedangkan yang termasuk ke dalam deuterostomata itu hanya echinodermata dan juga chordata. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih perbedaan kelompok hewan yang termasuk ke dalam golongan protostomata dan seperti apa yang masuk ke dalam golongan deuterostomata. Yang pertama adalah proses cleavage ya. Saudara kan sudah mempelajari tentang embriologi, sedang mempelajari tentang embriologi hewan. Ya, saudara kenal dengan adanya cleavage atau pembelahan untuk pembentukan embrio. Nah, cleavage pada kelompok protostomata itu bersifatnya adalah spiral. Jadi cleavage-nya bersifat spiral. Sedangkan pada kelompok deuterostomata itu cleavage-nya radial. Jadi kalau spiral itu kan muter ya. Kalau radial itu yang dia agak seperti lingkaran begitu bentuknya. Nah, kemudian yang kedua yang membedakan adalah fate dari embryonic cell. Jadi nasib dari sel embrionya. Jadi kalau pada kelompok protostomata ya, 4 sel ya, misalkan ini ada 4 sel embrio. 4 sel embrio ini sudah ditentukan nanti dia akan berkembang menjadi apa. Jadi misalkan satu sel ini, jadi 4 embrio ini misalkan dia akan membentuk suatu jaringan A gitu ya. Kemudian satu sel ternyata rusak atau satu sel ternyata mati.
maka 3 sel yang lain tidak akan bisa melanjutkan untuk proses perkembangan. Jadi perkembangannya akan berhenti atau stop. Jadi dari awal sudah ditentukan ya, sudah ditentukan dan jelas bahwa sel embrio ini dia akan berperan sebagai apa, nantinya akan jadi jaringan apa. Sehingga kalau salah satu selnya mati atau lepas atau dia tidak berfungsi, maka 3 sel yang lain juga tidak akan bisa melanjutkan fungsinya. Berbeda dengan kelompok Deuterostomata. Kalau kelompok Deuterostomata itu perkembangannya belum terdefinisi. Jadi saudara kenal sel punca, saudara kenal stem cell ya. Jadi artinya selnya itu masih bisa berkembang menjadi sel yang lain. Maaf, masih selnya bisa berkembang menjadi jaringan yang lain. Jadi belum ditentukan nasibnya dia akan menjadi struktur untuk membentuk apa. Jadi misalkan ada 4 sel embrio, satu sel ini lepas, 3 sel ini lepas, maka dia akan bisa berubah menjadi jaringan lain. Ya, ini juga bisa berubah menjadi jaringan lain. Jadi perkembangannya akan tetap normal. Kemudian blastofor, ya blastofor. Kalau pada kelompok protostomata, ya yang saudara kenal, blastofor itu kan bukaan dari blastula ya. Jadi blastofor ini dia akan berkembang menjadi mulut. Kalau pada kelompok ini, kelompok protostomata. Tapi kalau pada kelompok deuterostomata, blastofor itu akan menjadi anus. Jadi perbedaannya tajam ya. Jadi kalau pada protostomata, blastofor akan jadi mulut. Tapi kalau pada kelompok deuterostomata, blastofor itu akan jadi anus. Dan bagaimana cara membentuk selom itu juga berbeda. Ya, kalau di sini sama-sama yang kuning ini kan endoderm ya. Jadi saudara bisa lihat mesodermnya itu terbentuk dari sini ya, kemudian menjadi selom. Tapi kalau pada kelompok, jadi karena di sini itu menjadi mulut ya, menjadi mulut, jadi area mesoderm itu akan mulai terbentuk di area dekat dengan mulut. Tapi kalau pada kelompok Deuterostomata ya karena di sini akan jadi anus, maka mesodermnya tidak akan muncul dari bukaan anusnya, tapi dia akan muncul di bagian pangkal ya yang dekat dengan yang dekat dengan ectoderm, bukan yang dekat dengan endoderm seperti itu. Nah, ini ya pada film Chordata ya, kita bisa melihat keanekaragaman dari anggota-anggotanya ya. Tidak hanya sekedar keanekaragaman bentuk, tapi bagaimana keanekaragaman fisiologi, kemudian bagaimana keanekaragaman tentang kebiasaan hidup juga berbeda-beda. Jadi di sini saudara kenal ada ikan, ya, kemudian ada mamalia, kemudian ada kelompok reptil, kemudian ada kelompok ini platypus, kemudian kura-kura, ular, dan sebagainya. Jadi saudara bisa lihat ada banyak sekali keanekaragaman secara bentuk. Ya, secara fisiologis juga berbeda. Morfologi, fisiologis, dan juga bagaimana kebiasaan hidup itu juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, ciri-ciri dari filum chordata. Yang pertama ya, chordata artinya dia memiliki chorda dorsalis. Jadi kata chordata itu diambil dari chorda dorsalis. Chorda ya, jadi memiliki chorda dorsalis. Nah, chorda itu artinya adalah tali ya. Jadi chorda dorsalis adalah bangunan tunggal memanjang ya, seperti tali di area dorsal. Dorsalis ya, berarti areanya di area dorsal. Nah, letaknya di mana? Ya, letaknya di antara saluran pencernaan dan juga sistem syaraf pusat. Jadi letaknya di antara saluran pencernaan dan juga sistem syaraf pusat. Biasanya berupa notochord. Jadi bentukannya kita sebutnya sebagai notochord. Jadi misalkan seperti ini, ya, misalkan seperti ini masih embrio ya. Nah, bagian mana yang disebut chorda dorsalis ya? Jadi ini yang kita sebut sebagai spinal cord. Jadi spinal cord itu ini ya, sistem syaraf kan. Kemudian ini adalah sistem pencernaan, ya. Ini adalah sistem pencernaan. Nah, yang berada di antara spinal cord dan juga sistem pencernaan itu adalah chorda dorsalis. Ya, jadi area ini yang kita sebut sebagai chorda dorsalis atau notochord. Jadi areanya berada di antara spinal cord dan juga sistem pencernaan. Nah, pada hemichordata, ya, chorda dorsalis belum jelas. Jadi pada kelompok hemichordata, chorda dorsalis itu bukan tidak ada tapi tidak jelas. Ada tonjolan ya, ada tonjolan di bagian dorsal tractus digestivus yang kemudian dianggap sebagai notochord.
Tapi kalau pada cephalochordata ya notochord terlihat sangat jelas. Misalkan pada kelompok Branchiostoma lanceolatum ya. Ini notochord kan kelihatan jelas sekali ya dibandingkan dengan pada kelompok Hemichordata. Sedangkan pada kelompok Craniata ya hewan-hewan yang memiliki kranium notochord sudah diganti ya. Jadi notochord itu hanya akan bertahan pada saat embrio ya. Kita juga sama, notochord itu hanya bertahan pada saat embrio. Notochord itu nanti akan diganti oleh struktur yang kita sebut sebagai columna vertebralis atau tulang belakang. Jadi notochord itu hanya ada pada masa embrio, kemudian nanti akan digantikan oleh struktur lain pada saat dewasa. Ya, jadi seperti ini. Jadi akan ada vertebrae, kolumna vertebralis atau tulang-tulang belakang yang menggantikan notochord. Ciri yang kedua adalah memiliki celah faring atau celah insang. Ya, jadi semua anggota film chordata pasti memiliki celah faring atau celah insang yang mungkin ya dipertahankan pada saat embrio atau masa perkembangan, tapi tidak dipertahankan pada saat dewasa atau dipertahankan sampai dia dewasa. Disebut juga dengan apertura branchialis, yaitu sederetan celah yang terdapat pada bagian lateral faring kiri dan kanan. Jadi di faring, lateral faring kiri dan kanan. Seperti ini ya, jadi gill slit atau bukaan insang, celah faring atau celah insang. Jadi kalau pada ikan seperti ini ya, jadi insang itu celah insang itu akan dipertahankan sampai dia dewasa pada ikan karena memang kan dia bernafas juga dengan insang sehingga otomatis celah insang itu akan dipertahankan. Pada reptil juga ada ya, pada reptil juga ada, pada burung juga ada, pada kelompok human, pada manusia juga punya. Jadi pada dasarnya pada saat embrio kita memiliki celah faring. Pasti memiliki celah faring yang tapi tidak dipertahankan sampai kita dewasa. Jadi kan menutup ya, kalau pada manusia, pada burung, pada reptil itu kan menutup. Tapi kalau pada ikan masih dibiarkan terbuka. Nah, pada hewan yang bernafas dengan insang, maka celah faring ini akan jadi insang. Nah, pada vertebrata dewasa sudah tidak tampak. Nah, seperti ini ya. Pada hewan yang bernafas dengan insang, celah faring akan menjadi insang. Ya, jadi pada hewan yang bernafas dengan insang, celah faring akan menjadi insang. Misalkan seperti ini. Ini kan celah faring, tapi dipertahankan sampai dewasa ya, karena dia bernafas dengan insang, otomatis akan dipertahankan. Tapi kalau manusia ya pada vertebrata dewasa misalkan itu sudah tidak tampak. Jadi kalau pada masa embrio ya, pada masa embrio ini ada yang kita sebut sebagai hyoid arc dan mandibular arc itu kan sebenarnya juga celah insang. Itu pada saat dewasa dia akan tertutup. Jadi kalau pada saat dewasa sudah tidak ada ya, sudah tidak ada lagi celah, semuanya sudah tertutup. Kalau pada ikan dipertahankan, tapi kalau pada vertebrata lain itu tidak dipertahankan sampai dewasa. Ciri yang ketiga adalah letak sistem saraf pusatnya. Jadi sistem saraf pusat pada chordata semuanya terletak di area dorsal. Biasanya ada di dalam rongga yang kita sebut sebagai neurosol. Nah, di bagian anterior dari sistem saraf pusat, ya, umumnya akan membesar menjadi otak. Film lain juga punya sistem saraf pusat, tapi letaknya bukan di dorsal, hanya kelompok chordata saja yang letak sistem saraf pusatnya ada di dorsal dan mengalami perkembangan otak. Ya, jadi kalau misalkan pada Annelida, otak ada pembentukan otak. Tapi sistem saraf pusatnya dia menyebar di seluruh tubuh. Ya, kemudian platyhelminthes juga sama, ya. Platyhelminthes juga sama menyebar. Kemudian pada kelompok squid mollusca itu juga menyebar. Tapi kalau pada kelompok vertebrata ya, chordata, mohon maaf, chordata, maka spinal cord dan juga brain itu ada di bagian dorsal. Seperti itu. Nah, klasifikasinya, jadi film chordata itu dibagi menjadi 4 subfilum. Ada hemichordata, urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Ya, saudara sudah familiar dengan vertebrata. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama subfilum hemichordata dulu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pada subfilum ini sebetulnya bangunan chorda dorsalis itu belum jelas. Sehingga ditempatkan ke dalam film tersendiri kadang. Nah, kemudian pada bagian dorsal tractus digestivus ada tonjolan ke arah kranial yang dianggap sebagai notochord. Jadi tonjolan pada saluran pencernaan ya, itu dianggap sebagai notochord sehingga dimasukkan ke dalam film chordata. Jadi seperti ini bentukannya.
Jadi ada bentuk-bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, pada bagian dorsal cord-nya ini akan ada tonjolan ya, ada bagian yang seperti menonjol ini. Nah, ini yang disebut sebagai notochord pada kelompok hemichordata. Jadi hemichordata itu bentuknya seperti hampir seperti cacing gitu ya, seperti itu. Nah, bentuk tubuh seperti cacing, ya, hidup di laut, tubuhnya terbagi menjadi tiga, ya, ada proboscis bagian depan, kemudian ada kolar, ya, kolar ini lehernya, dan juga trunkus atau badannya. Ya, jadi di area proboscis ini ada mulut, ya, kemudian ada ada macam-macam sih, ada bagian leher, mulut, proboscis, selum, ada celah insang juga di sini, ada celah insang, kemudian ada faring. Nah, di area dekat ini ada tonjolan yang disebut sebagai tonjolan traktus digestivus yang dianggap sebagai notochord pada kelompok ini.